Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Jadi perkenalkan di sini dari kelompok kami ya akan coba memaparkan berkaitan dengan tugas mata kuliah proyek kepemimpinan satu ya. Kami diminta untuk membuat visi atau manifesto diri sebagai calon guru profesional dan juga visi atau manifesto ketika nanti kami itu sebagai seorang yang pemangku kebijakan dan ingin mengembalikan atau ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, pertama nanti kita akan menyampaikan visi atau manifesto individu lebih dahulu. Silahkan nanti para hadirin atau teman-teman bisa memberikan masukan kepada visi atau manifesto dari kami, dan juga nanti setelah itu akan dilanjut dengan visi manifesto kelompok. Teman-teman semua juga bisa memberikan masukan ataupun saran kepada manifesto atau visi yang kami buat seperti itu. Nah, langsung saja untuk mengefektifkan waktu kepada teman saya, Mas Hanif, selaku presenter pertama. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Zaki untuk waktunya. Kali ini saya akan memaparkan visi manifesto saya berdasarkan hasil pemikiran saya dan pembelajaran sebelumnya mengenai pendidikan yang berkarakter. Baik, untuk visi misi saya yaitu adalah membentuk insan berkarakter Pancasila, berprestasi, dan berbudaya. Jadi di sini saya membuat ada tiga subkomponen ya. Yang penting itu adalah membentuk insan yang berkarakter Pancasila, yang mana dalam Pancasila sudah satu paket nilai-nilai yang penting, yaitu ada yang berketuhanan, berkemanusiaan, persatuan Indonesia, kemudian berdemokrasi, dan keadilan sosial. Jadi setiap insan itu harapannya memiliki karakter tersebut. Tentu yang pertama adalah tentang ketuhanan. Peserta didik itu mampu menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa, hal ini sesuai kepercayaan masing-masing. Kemudian mampu menjadi insan yang memiliki kemanusiaan yang tinggi terhadap orang lain, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian memiliki jiwa nasionalisme, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian memiliki jiwa demokrasi. Dan terakhir adalah keadilan, jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, harapannya itu kami sebagai calon pendidik itu bisa membentuk insan yang berkarakter Pancasila supaya memiliki prestasi. Itu tadi kan visi saya, yaitu berkarakter Pancasila, berprestasi, dan berbudaya. Dengan adanya karakter yang Pancasilais, maka terciptalah nilai-nilai yang diharapkan, yaitu si peserta didik memiliki prestasi, kemudian tidak meninggalkan nilai luhurnya, yaitu dengan berbudaya. Nah, itu merupakan visi yang saya buat. Tentu saja ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan. Oke, itu dari Mas Hanif. Kita beri applause dulu buat Mas Hanif yang sudah menyampaikan. Ya, terima kasih Mas Hanif atas pemaparannya. Sebuah manifesto yang bagus, di mana Mas Hanif tetap mencantumkan nilai luhur atau budaya yang diangkat dalam manifestonya. Ini mungkin sangat identik sekali ya dengan cita-cita bangsa juga terkait bagaimana kita sebagai guru itu nanti mengajarkan kepada peserta didik juga tidak meninggalkan nilai-nilai budaya atau nilai-nilai luhur tersebut. Kayak gitu. Mantap, Mas Hanif.
Barangkali dari teman-teman yang hadir di sini ada yang mau diberikan tanggapan? Cukup? Oh, ya. Baik. Terima kasih Mas Hanif ya. Semoga tadi ya untuk manifestonya benar-benar bisa apa ya tertanam dalam diri, terus nantinya juga ya terwujud ya ketika kita nanti sudah benar-benar terjun menjadi seorang guru, karena saat ini kita masih dalam proses belajar pun, meskipun nanti setelah menjadi seorang guru kita juga masih menjadi seorang yang pembelajar. Semoga benar-benar dipegang manifestonya. Oke, selanjutnya pada teman saya yang akan menyampaikan manifestonya dari Mbak Septia. Monggo, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Septia Fajarugaheni dan ini adalah manifesto pribadi atau visi pribadi saya jika menjadi seorang pendidik, yaitu membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, berbudaya, berwawasan global, dan berkarakter Pancasila. Saya mengambil visi tersebut karena saya ingin nantinya jika saya menjadi pendidik, saya ingin bahwa peserta didik saya itu berakhlak mulia, yaitu berperilaku yang terpuji, kemudian berbudaya ya sesuai dengan pemikiran refleksi dari Ki Hajar Dewantara, kemudian berwawasan global bahwa untuk peserta didik itu memiliki pemikiran yang luas gitu, kemudian berakhlak Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan seperti itu. Jadi memiliki jiwa-jiwa yang nantinya bisa diterapkan di masyarakat gitu, sesuai dengan sila-sila Pancasila. Mungkin seperti itu. Ada tanggapan atau pertanyaan mungkin? Oke, terima kasih buat Mbak Septia. Beri aplaus juga buat Mbak Septia, teman-teman. Nah, oke, silakan kalau teman-teman ada yang mau menanggapi manifesto yang sudah disampaikan Mbak Septia, bisa disampaikan. Baik, saya akan mengapresiasi dari manifestonya Mbak Septia ya Mbak. Menurut saya itu sudah bagus manifestonya karena di dalam manifesto Mbak Septia itu terdapat siswa diharapkan memiliki wawasan yang luas ya. Nah, jadi untuk mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini yang penuh dengan teknologi, siswa itu diharuskan memiliki wawasan yang luas agar bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi dari visi manifesto Mbak Septia itu sudah bagus. Oke, terima kasih Mbak Merita atas tanggapannya. Nah, teman-teman yang lain, barangkali masih ada tanggapan. Oh, saran juga boleh loh buat manifestonya dari Mbak Septia tadi. Sudah cukup, teman-teman? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih Mbak Septia atas pemaparannya dan Mbak Merita juga yang sudah memberikan tanggapan tadi. Semoga manifesto yang sudah dibuat itu ya bisa dipegang lah mulai dari sekarang ketika kita masih menjadi mahasiswa di PPG ini sampai nanti ketika memang kita sudah menjadi seorang guru. Oke, selanjutnya nanti akan lanjut ke teman kami yaitu Mbak Merita. Silakan Mbak Merita, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Zaki. Di sini saya akan menyampaikan visi manifesto diri saya ya. Sebagai calon guru profesional ke depannya, saya ingin mewujudkan peserta didik yang literatif melalui terciptanya pelajar yang berilmu, beriman, serta berkepribadian Pancasila sebagai ciri khas bangsa. Jadi di sini literatif artinya keterampilan dan kemampuan membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Jadi peserta didik yang ingin saya wujudkan kepribadiannya itu seperti
yang digambarkan oleh pelajar Pancasila ya, yaitu ada 6 aspek di pelajar Pancasila tersebut. Nah, mengapa saya mengambil visi manifesto ini? Yang pertama saya berangkat dari masalah yang dihadapi banyak sekali pelajar di Indonesia, yaitu kasus bullying, kemudian ada tawuran. Nah, mereka tawuran itu di luar sekolah, tetapi di dalam sekolah mereka aktif dalam organisasi, kemudian mereka dalam akademiknya bagus. Nah, jadi harapannya di dalam sekolah maupun di luar sekolah, peserta didik yang ingin saya ajarkan itu berilmu. Berilmu dan beriman itu adalah pegangan hidup yang paling penting. Jadi begitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Melita atas penyampaiannya. Beri applause juga buat Mbak Melita, teman-teman. Oke, nah silakan nih teman-teman semua. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Melita terkait manifestonya. Nah, barangkali dari teman-teman semua ada komentar atau tanggapan dari manifesto yang sudah disampaikan. Monggo. Baik, saya Septiani akan memberikan apresiasi kepada visi yang telah Mbak Melita sampaikan, yaitu berdasarkan pemaparan visi dari Mbak Melita itu sangat luar biasa, sangat saya memberi apresiasi yang sebesar-besarnya sehingga kita bisa menjadi Ini sinyalku apa? Kayaknya sinyal dari Mbak Septi. Terus gimana? Aku ulang atau gimana? Silakan langsung lanjut aja. Lanjut aja Mbak. Udah cukup. Oke. Ya. Tadi komentarnya mohon maaf ini Mbak apa? Nggak selesai, jadi bisa diulangi apa tadi masukannya ke Mbak Melita. Halo. Sinyal tah. Aku ulang ya. Ya, Mbak. Oh ya. Berdasarkan pemaparan visi dari Saudara Melita yang sangat luar biasa bagi saya, dan saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada saudara. Semoga kita bisa menjadi calon pendidik yang profesional dan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Septi atas tanggapannya untuk Mbak Melita. Nah, barangkali teman-teman yang lain ada saran mungkin atau memang sudah luar biasa manifesto dari teman-teman kita yang sudah menyampaikan. Sudah luar biasa. Dan kalau itu betul-betul diterapkan itu sangat bagus untuk peserta didik. Iya benar. Karena ada literatifnya itu, jadi gimana caranya untuk membangun jiwa literatif bagi peserta didik itu penting sekali. Betul. Oke, terima kasih Mbak Tia dan juga Mas Hanif atas ya tadi komentarnya untuk Mbak Melita. Sudah cukup atau ada lagi? Cukup. Cukup. Terima kasih Mbak Melita atas pemaparan manifestonya. Sekali lagi saya juga menyampaikan semoga ya manifestonya bisa dipegang dan terimplementasi nantinya. Oke, selanjutnya akan disampaikan manifesto dari teman kami yaitu Mbak Septiani. Monggo Mbak Septiani, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, terima kasih Mas Zaki untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya Septiani Aridwijayanti, sebagai calon guru yang profesional, saya memiliki visi yaitu menjadi pendidik yang berintegritas untuk membentuk peserta didik yang mandiri, kreatif, dan siap untuk mengikuti perkembangan zaman. Di sini saya menyertakan kata mandiri, kreatif, dan siap untuk mengikuti perkembangan zaman karena bagi saya pendidikan itu tidak hanya menyampaikan materi saat peserta didik itu duduk di bangku sekolah, tetapi sebagai seorang guru kita itu juga berperan untuk mempersiapkan bekal bagi peserta didik setelah lulus dari bangku persekolahan nanti. Jadi, karena bagi saya peserta didik itu merupakan salah satu generasi penerus bangsa. Jadi, di sini itu sebagai pendidik itu memiliki peran penting dalam perkembangan peserta didik. Begitu. Sudah, Mbak Septi? Sudah. Oke, terima kasih Mbak Septi. Kita beri aplaus buat Mbak Septi, teman-teman. Ya, oke. Silakan teman-teman semua, bagi yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun saran pada Mbak Septi, bisa disampaikan. Ya, untuk visinya Mbak Septi sangat baik ya, karena untuk sekarang kata mandiri itu emang harus ditekankan, karena kebanyakan dengan kemajuan teknologi ini peserta didik menjadi lebih ketergantungan dengan teknologi. Jadi untuk mandirinya itu mungkin berbeda tingkatannya dengan peserta didik sebelum adanya teknologi. Sebenarnya ada teknologi dan sebelum berkembang dan setelah berkembang ini ada dampak positif sama negatifnya. Karena dengan perkembangan teknologi yang masif, dengan kemudahan sumber belajar, peserta didik malah lebih menggantungkan dirinya kepada apa yang ada di internet tanpa bisa berpikir dengan kritis. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anita atas tanggapannya untuk Mbak Septi. Mungkin dari teman-teman yang lain, barangkali ada tanggapan terkait manifesto atau visi dari Mbak Septi tadi. Cukup, nggih? Kalau cukup, terima kasih untuk Mbak Septi atas manifesto atau visinya. Ya, semoga sama pesan saya untuk Mbak Septi juga, biar dipegang sampai nanti ya seterusnya lah untuk manifesto yang sudah dicanangkan tadi. Untuk selanjutnya akan disampaikan manifesto dari teman kita yang lain, yaitu Mbak Anita. Silakan Mbak Anita, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi visi saya kepada peserta didik yang insya Allah dapat diterapkan pada peserta didik adalah mewujudkan insan pembelajar yang berakhlak mulia. Insan pembelajar diperlukan karena saat mencari ilmu harus dilakukan sepanjang hayat, sehingga tidak hanya berpaku pada bangku sekolah atau bangku kuliah saja. Tetapi dengan mewujudkan masyarakat pembelajar akan memberikan semangat dan dorongan masyarakat untuk selalu menambah wawasannya dan mengupdate dari pengetahuannya, sehingga setelah peserta didik lulus dari bangku sekolahan, diharapkan peserta didik tetap mempunyai semangat belajar seperti saat menjadi pelajar dan dapat membentuk masyarakat di sekitarnya menjadi masyarakat yang belajar juga. Dan berakhlak mulia karena akhlak adalah dasar dari manusia. Istilahnya orang pandai tapi akhlaknya kurang, itu kurang baik, karena ilmu itu harus disandingkan dengan akhlak mulia. Terima kasih. Sudah. Oke, beri aplaus teman-teman buat Awi, Anita.
Luar biasa dari Mbak Anita. Saya izin mengapresiasi ya, Mbak Anita mengedepankan ini ya, nanti sebagai pendidik juga menanamkan akhlak ya kepada peserta didik, karena ilmu tanpa akhlak yang baik ya percuma nanti, karena ilmu pengetahuan itu kan juga diaplikasikan. Nah, pengaplikasian untuk hal-hal baik kan juga tergantung pada akhlak seorang anak. Nah, bisa jadi ilmu itu kan kadang juga diaplikasikan untuk hal buruk. Ya, gitu. Nah, ini luar biasa sekali dari Mbak Anita terkait manifestonya. Monggo itu dari saya. Kalau dari teman-teman yang lain, kalau ada tanggapan atau mungkin saran kepada manifesto Mbak Anita, dipersilahkan. Untuk manifesto pribadi dari Mbak Anita ini bagus sekali ya, karena tujuannya itu tidak hanya ketika di lingkup sekolah gitu. Jadi punya harapan ketika sudah tidak di sekolah lagi atau sudah lulus atau bermasyarakat pun, harapan itu masih tertanamkan gitu ke peserta didiknya gitu. Jadi kalau misalkan terwujud ini juga bagus sekali sih, karena untuk berkehidupan kelangsungan hidup dari peserta didik nantinya. Oke, sudah Mbak Tia? Sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tia atas tanggapannya juga untuk manifesto dari Mbak Anita. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada atau sudah bisa dicukupkan? Cukup. Sudah. Cukup. Bisa lanjut ya. Baiklah, karena dari satu kelompok kami sudah menyampaikan semua, tinggal saya sendiri. Saya mohon izin menyampaikan manifesto dari saya. Mohon maaf, laptop saya nge-lag. Sebentar. Aduh, hang. Maaf ya, teman-teman. Ya, saya mau izin share screen. Tadi teman-teman tak minta share screen juga nggak mau. Ya, jadi teman-teman semua hadirin yang berbahagia. Jadi ini manifesto yang saya susun, ya, dalam bentuk harapan sih tentunya untuk saya pribadi. Jadi di sini saya mencanangkan bahwa saya adalah seorang yang berpikir dan bertindak merdeka atas dasar keikhlasan dan pemahaman. Senantiasa mengisi waktu untuk pengembangan diri, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Diskusi-diskusi yang bermanfaat guna menyiapkan masa depan bagi putra-putri bangsa. Hal yang selalu dihindari ialah berleha-leha, minimalis dan juga loyo. Nah, senantiasa berdedikasi untuk memberikan kepahaman dan teladan, menjadi sahabat yang tulus dan penuh kasih sayang kepada setiap insan. Nah, itu jadi sama seperti tujuan pendidikan kita, menjadikan orang yang merdeka baik dalam berpikir maupun bertindak, tapi pakai dasar keikhlasan dan juga pemahaman. Jadi bertindak dan berpikir dan bertindak merdeka itu juga harus benar. Jadi bukan hanya asal merdeka. Nah, kemudian kita sebagai guru yang senantiasa ini ya pembelajar ya, maka memanfaatkan waktu untuk pengembangan diri. Kita juga menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Jadi dari guru itu kita tuh harus sabar maksudnya. Karena kita, saya sendiri sempat PPL, ya anak-anak selalu bilang jadi guru itu harus sabar Pak Jeki. Ya. Gitu. Kemudian diskusi-diskusi yang bermanfaat seperti yang kita lakukan saat ini ya, dan seterusnya nanti guna menyiapkan masa depan putra-putri bangsa kita. Hal yang selalu dihindari yaitu kita tidak boleh berleha-leha, minimalis dan juga loyo, ya, meskipun kadang bikin PPT masih minimalis. Nah, senantiasa berdedikasi. Jadi guru itu harus berdedikasi, memberikan pemahaman dan juga keteladanan. Ya, tentu juga menjadi sahabat bagi peserta didik kita nanti. Mungkin itu manifesto dari saya. Mohon masukan dan tanggapan dari teman-teman semua. Terima kasih. Bisa diberi applause untuk diberi applause buat saya sendiri. Saya sampai lupa. Adakah tanggapan teman-teman atau masukan?
Oke, saya mau beri apresiasi ya untuk Mas Zaki. Oke, Pemaparan manifesto yang sangat luar biasa, berangkat dari keresahan diri dan mungkin masukan dari salah satu murid yang istimewa ya, yaitu harus sabar menjadi seorang pendidik. Nah, itu penting sekali. Itu salah satu feedback dari murid dan saran yang luar biasa dan bisa membentuk satu visi yang semoga menjadi bisa membentuk insan yang sesuai dengan visi misi kita. Sip, mantap, lanjutkan. oke. Terima kasih Mas Hanif atas masukan dan juga tanggapannya. Masih ada teman-teman? Sudah? Sudah cukup. Oke. Baik, itu tadi pemaparan manifesto individu dari kelompok kami, teman-teman semua. Ya, jadi terima kasih atas semua tanggapan dan juga masukannya pada kami. Ya, kami berharap memang ini nanti menjadi manifesto yang benar-benar kami pegang untuk saat ini dan seterusnya. Dan juga mungkin nanti teman-teman semua yang juga akan menyampaikan manifesto dirinya, ya kami berharap juga itu menjadikan pegangan. Nah, sebelum nanti dilanjut ke kelompok lain, kami coba ingin memaparkan terkait dengan manifesto kelompok kami ya. Saya mohon izin share screen teman-teman semua mewakili kelompok kami. Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Sudah. Nah, baik, terima kasih teman-teman semua. Jadi kemarin kami berdiskusi ya, 6 orang, ada saya, ada Mas Hanif, ada Anita, ada Mbak Melita, ada Mbak Septia, dan ada Mbak Septiani. Nah, kami berenam ini karena diminta ya sebagai satu kesatuan yang akan memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kami kemudian menyusun sebuah visi atau manifesto yang kami harapkan itu menjadi sebuah solusi. Nah, sebelum mencetuskan visi atau manifesto tadi, kemarin kita berdiskusi tentang bagaimana alur berpikir kita. Nah, jadi yang pertama itu sebelum kita mencetuskan sebuah manifesto atau visi tadi, kita coba mengidentifikasi awal dulu terkait masalah dan potensi yang ada di negara kita. Nah, masalah pendidikan apa yang ada, potensi apa yang ada. Nah, nanti bisa kita gali melalui wawancara, angket, ataupun dokumen-dokumen yang sudah ada. Nah, data-data itu nanti dihimpun berdasarkan data inventarisasi masalah tim ataupun data inventarisasi potensi. Nah, karena dari keduanya nanti akan kita matchingkan ya untuk membentuk sebuah manifesto atau visi. Nah, tapi sebelum ke visi juga, nah kami punya nilai-nilai yang harus dipegang dalam pendidikan Indonesia. Karena memperbaiki kualitas tentu berkaitan juga dengan penanaman nilai. Nah, nilai yang kita junjung sama dengan nilai yang saat ini juga sedang diterapkan dalam implementasi kurikulum Merdeka, yaitu yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, karena menurut kami itu benar-benar sudah mencakup solusi atas keadaan saat ini. Bagaimana seorang pendidik nantinya harus ditanamkan nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berkebinekaan global juga, kemudian ada mandiri, kreatif, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah nilai yang harus kita pegang juga. Nah, baru setelah dari identifikasi awal dan kita mencetuskan nilai yang harus tertanam, ini terkait dengan input yang, ini terkait dengan output yang harus dicapai. Nilai itu adalah output yang harus dicapai nantinya oleh si peserta didik ya, dalam kualitas pendidikan kita. Nah, kemudian baru nanti kita menunjukkan sebuah visi, misi dari visi dan misi tadi. Misi itu adalah turunan daripada visi yang kami cetuskan. Kemudian dari misi itu kita mencetuskan atau membuat indikator pencapaian dari setiap misi. Jadi harus ada ukuran, tolak ukurnya untuk sebuah keberhasilan misi yang kita tanamkan. Nah, baru kemudian kita mencetuskan sebuah program yang dilandasi atau didasari indikator pencapaian tadi, karena sebuah program itu ibaratkan ya medianya atau prosesnya, proses yang membuktikan bahasanya atau yang bisa kita gunakan untuk mencapai visi dan misi tadi. Nah,
kemudian dalam program yang kita canangkan untuk menilai keberhasilan atau tidaknya itu juga kita harus membuat indikator ketercapaiannya. Nah, teman-teman semua, kemarin ya kita sudah mengidentifikasi beberapa masalah yang ada di pendidikan di negara kita. Ada 8 inventarisasi masalah yang kita himpun dalam diskusi kemarin, yaitu yang pertama, banyak perilakuan buruk anak usia sekolah dikarenakan rendahnya akhlak mereka. Yang kedua yaitu budaya luhur bangsa yang mulai hilang, penerapan nilai-nilai Pancasila yang sudah tidak lagi dilakukan. Peserta didik itu banyak yang tidak mandiri, misalkan dalam belajar ya harus masih disuruh, kalau tidak disuruh ya tidak belajar. Nah, kreativitas mereka yang kurang ya, masih ada plagiarisme atau ya pokoknya comot sana comot sini, idenya itu ide yang sudah digunakan oleh temannya dipakai lagi kayak gitu. Nah, kemudian kurangnya kemampuan literasi ya, baik itu dalam membaca, menulis, berhitung, dan juga dalam penyelesaian masalah yang ada. Nah, yang ketujuh itu ada jumlah prestasi anak-anak kita yang masih sedikit ya dari data itu. Kemudian tidak banyak anak-anak bangsa itu yang tidak berdaya saing global. Ada yang berdaya saing global, namun jumlahnya kita tahu sendiri proporsinya belum seimbang. Nah, kemudian potensi yang ada di negara kita tuh punya ideologi yang benar-benar kami rasa itu hampir sempurna, yaitu ideologi Pancasila. Ya, di mana dalam kelima sila itu kita tahu sendiri itu adalah sebagai pedoman dalam setiap komponen kehidupan. Jadi bukan hanya untuk berbangsa, tapi juga di pendidikan tuh bisa kita gunakan. Nah, banyak kearifan lokal juga di negara kita yang di situ menjadikan nilai-nilai luhur juga. Nah, kemudian kita ini punya beragam daerah, suku, ras maupun agama yang juga bisa menjadi potensi. Nah, keberagaman itu bukan menjadi permasalahan, namun ini juga malah menjadi potensi. Nah, kemudian kita juga punya sarana dan prasarana yang cukup memadai sebenarnya. Nah, setelah identifikasi awal, nah kita punya nilai-nilai yang dipegang, sudah saya sampaikan tadi di awal tentang profil pelajar Pancasila. Nah, dari situ tadi kemudian kita menentukan sebuah visi atau manifesto yang bisa kita gunakan untuk perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu membentuk insan pembelajar yang berkarakter Pancasila, kreatif, literatif, dan menjunjung nilai luhur budaya bangsa. Nah, diizinkan saya menjabarkan per redaksi ya dari visi yang kami canangkan. Nah, kami memilih redaksi membentuk ya dikarenakan peserta didik itu adalah insan yang sudah punya kodrat, ya, sudah punya sudah punya bahan yang nantinya itu dibentuk menjadi apa. Nah, dengan sentuhan seorang pendidik, nantinya bahan yang nantinya masih mentah itu, mohon maaf kalau menyebutnya kurang tepat ya kalau dengan kata bahan. Dengan sentuhan seorang pendidik, nantinya dia akan mencapai pada sebuah bentuk yang sempurna sesuai kodratnya. Kayak gitu. Kalau Ki Hajar Dewantara itu lebih tepatnya peserta didik itu adalah sebuah kertas yang sudah punya alur apa ya namanya? Ya, alur gambaran dia tuh sebagai apa. Nah, tinggal pendidik itu membentuk alur itu menjadi sempurna. Gitu. Nah, kemudian di redaksi yang kedua yaitu insan pembelajar. Nah, sejatinya setiap insan itu adalah orang yang pembelajar baik dari dalam kandungan hingga akhir hayat nanti. Gitu. Nah, makanya itu dibentuk bukan hanya di sekolah formal, tapi bahkan di luar sekolah formal pun dia juga harus bisa menjadi seorang insan yang pembelajar. Nah, kemudian insan pembelajar yang berkarakter Pancasila tadi. Nilai-nilai yang coba kita tanamkan ya, karakter Pancasila. Ini juga sebagai solusi bagaimana nilai-nilai Pancasila yang mulai kabur. Nah, padahal kita tahu sendiri ini ideologi yang benar-benar sudah mencakup pedoman dalam kita tuh bukan hanya hidup bernegara, tapi juga dalam hidup di dunia pendidikan, bermasyarakat, beragama, dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal kreatif juga tadi, di mana kita ingin membentuk insan yang berkarakter Pancasila dan juga kreatif ya, di mana harapannya nanti
ide-ide kreatif dari setiap insan itu muncul, ya. Bukan lagi inovatif, mungkin saat ini sudah inovatif. Inovatif kan dari sesuatu yang sudah ada kemudian dikembangkan. Tapi kalau kreatif itu kita coba membentuk peserta didik itu dia punya ide yang murni, yang benar-benar baru. Gitu. Nah, kemudian literatif. Nah, literatif ini berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, numerasi, dan problem solving atau penyelesaian suatu masalah. Jadi harapannya peserta didik itu juga selesai literasi. Nah, ya. Jadi dari keempat aspek literasi ini bisa kita selesaikan sehingga kualitasnya juga lebih baik lagi. Nah, semua hal yang ingin kita capai ini itu tetap dengan menjunjung nilai-nilai luhur budaya bangsa. Nah, kalau coba kita coba kita gambarkan di sini, kita ingin membentuk insan pembelajar ya yang selalu punya kemandirian belajar sepanjang hayat tadi, kemudian yang kreatif, yang literatif, dan berkarakter Pancasila, tapi dengan tetap menjunjung nilai-nilai luhur budaya bangsa. Makanya nilai luhur ini melingkari dari keempat aspek tadi. Nah, ini untuk misinya. Misinya coba kita cetuskan kemarin membentuk insan belajar yang punya kemandirian dalam belajar sepanjang hayat dan menjunjung nilai luhur budaya bangsa. Yang kedua itu membentuk perilaku insan yang mencerminkan karakter Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa maupun di dunia internasional dengan tetap menjunjung nilai luhur budaya bangsa. Membentuk insan yang kreatif dan dalam berbagai bidang yang berdaya saing global dengan menjunjung nilai luhur budaya bangsa. Dan yang terakhir misinya yaitu membentuk insan yang benar kritis yang bermodalkan kemampuan literatif dengan menjunjung tinggi nilai luhur budaya bangsa. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Saran dan juga masukan dari teman-teman semua terkait manifesto atau visi kelompok kami dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini sangat kami butuhkan, ya, karena kami menyadari bahwasanya apa yang kami cetuskan ini bukan hal yang sempurna, pasti banyak pandangan dari teman-teman semua yang nantinya bisa kita jadikan kepingan yang kemudian itu dirumuskan menjadi sesuatu yang lebih sempurna lagi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk Mas Zaki untuk kelompoknya. Oke. Saya mengapresiasi dulu ya untuk dari visi yang dibentuk oleh kelompok Mas Zaki ini. Saya sangat setuju sekali ya, berangkat dari latar belakang yang mungkin menjadi masalah kita bersama terkait siswa saat ini, supaya kita mampu menjadi pembelajar yang berkarakter Pancasila, supaya murid itu bisa menjadi pembelajar yang berkarakter Pancasila, kreatif dan literatif. Jadi memiliki karakter Pancasila, kreatif dan literatif, dan sangat bagus. Mantap, Mas. Tunggu yang lainnya. Terima kasih Mas Hanif atas tanggapannya dari kelompok kami. Ada saran mungkin Mas atau mungkin belum? Monggo dari teman-teman kelompok lain yang hadir di sini, kami benar-benar butuh masukan dan saran dari teman-teman semua untuk untuk memperbaiki lagi barangkali manifesto dari kelompok kami masih belum mencakup penyelesaian kualitas pendidikan di negara kita. Ini bagus sekali ya, apalagi untuk visinya itu ada literatif gitu, yang sepertinya itu untuk anak-anak atau peserta didik saat ini itu yang sudah mulai ditinggalkan itu di-up kembali untuk literatifnya. Kalau dari Mas Zaki sendiri, ini kan ada 4 ya, empat ya? Iya, Mbak. Ada 4 visi yang ditonjolkan.
kalau menurut Mas Zaki sendiri untuk visi yang harus mendasar, yang harus ada pada peserta didik itu visi yang mana dari keempat tersebut? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya, nggih, dan tadi apresiasinya buat kelompok kami, Mbak Septia. Jadi kemarin ketika kita diskusi bareng teman-teman itu dari keempat yang kita tonjolkan itu bukan apa ya, mana yang paling urgent, mana yang bukan, karena kita kemarin menganggapnya itu keempat ini harus berkesinambungan dengan ini, dilingkari nilai luhur budaya bangsa tadi. Jadi kita tidak bisa apa ya, kayak mengedepankan salah satu. Kita berharapnya dari keempat ini berkesinambungan dalam ya setiap hal yang kita coba canangkan nanti, kayak gitu. Karena kita khawatir ya ketika memang salah satu itu ada yang tertinggal, ya. Dan ini kita menganggapnya ini bukan tahap by tahap, tapi ya ini makanya kita menggambarkannya bukan dalam jenjang sebuah tangga bertingkat, tapi dalam sebuah diagram yang di situ satu lingkaran. Seperti itu, Mbak, kalau dari kelompok kami. Ya, jelas. Sudah menjawab, Mbak? Iya, dan Atau bagus mungkin sekali ya di sini juga tertera misinya atau turunan dari visi ya. iya, Semoga Mbak. bisa diterapkan, betul-betul diterapkan gitu per poinnya. Amin, amin. Ya, kami berharapnya kayak gitu, Mbak. Terima kasih Mbak Septia. Mungkin dari yang lain, boleh kalau saran atau pertanyaan juga teman-teman, atau cukup? Nih, cukup nggih? Sudah Ya, cukup. cukup. Ya, sekali terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga dari kelompok lain yang sudah memberikan tanggapan dan juga masukan atas manifesto kelompok kami. Ya, dari kami mengakui bahwasanya mungkin ini masih banyak kekurangan, tapi kami sudah berupaya merumuskan sebagaimana apa ya, hasil maksimal pemikiran kami seperti itu. Mungkin dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.